Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama bil aqidah wa ja'alal qur'ana hudaw wa rahmah wa ja'ala nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallama uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kaula muda yang saya banggakan, anak-anakku generasi Al-Quran yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, begitu berharga, tak terkira, tak ternilai, dan tiada tara bandingnya. Kemudian sholawat beserta salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat dan salam terlimpah curah pula untuk keluarga dan para sahabatnya. Dan insyaallah kelak kita di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, generasi muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, selamat bertemu kembali dalam edisi pelajaran ilmu tajwid. Sebagaimana sudah kita lewati di beberapa episode yang lalu, bahwa pentingnya atau perlunya kita belajar ilmu tajwid tentunya bertujuan agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, membaca Al-Quran dengan baik, sehingga kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita baca. Kemudian juga lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, kita akan juga berupaya untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran ilmu tajwid kita pada pembahasan hukum mim dan nun yang bertasdid. Hukum huruf mim dan huruf nun yang bertasdid. Hukum huruf mim dan huruf nun yang bertasdid, ya. Bertasdid. Tasdid itu kalau kita lihat dari bentuknya di pelajaran terdahulu juga sudah kita singgung, ini seperti kepala dari huruf sin, ya, atau huruf W dalam bahasa Indonesia itu adalah tasdid, ya. Tasdid di di syaddah atau di syiddah, ditekan, ya, suaranya. Huruf mim, huruf nun bertasdid. Ini nanti akan melahirkan atau bacaan-bacaan yang tentu saja nanti akan ada hukum-hukumnya dari mulai segi panjangnya dan juga cara membacanya. Setiap mim dan nun yang bertanda tasdid ini harus dibaca dengung. Setiap huruf mim dan huruf nun yang bertasdid, yang bertanda tasdid di atasnya, bertanda syaddah atau syiddah di atasnya, maka wajib dibaca dengung.
Artinya dengung itu adalah menimbulkan bunyi hidung, menimbulkan bunyi sengau, menimbulkan bunyi nasal, atau menimbulkan bunyi khaisum atau di rongga hidung. Lalu selain juga dengung, huruf mim yang bertasdid atau huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca panjang atau dikatakan dengan dibaca mad, ya. Dibaca panjang, yang panjangnya itu adalah sekurang-kurangnya itu 2 harokat. 2 harokat, ya, atau 1 alif. Harokat itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa lain dengan kata lain adalah ketukan. 2 harokat atau artinya 2 ketukan, ya. Kemudian atau sama dengan 1 alif, ya, karena 1 alif itu adalah 2 ketukan atau 2 harokat, ya. Jadi tasdid adalah atau syiddah atau syaddah, ya. Ini ada sebuah harokat yang melambangkan sebuah penekanan pada suatu konsonan atau pada satu huruf dengan simbol konsonan ganda, ya. Jadi sebenarnya kalau mim yang bertasdid itu ada seolah-olah huruf mimnya ada 2, mimnya ganda. Ketika melihat ada huruf nun yang bertasdid, seolah-olah sesungguhnya nun itu adalah hurufnya ada 2. Nanti akan disyadda atau ditekan dan dibaca dengung dan juga dibaca panjang, ya. Baik, sampai di sini tentu bisa dipahami. Kita akan lanjutkan lagi hukum mim dan nun yang bertasdid. Saya ingin ulangi lagi. Hukumnya adalah mim yang bertanda tasdid atau nun yang bertanda tasdid maka harus dibaca dengung, dibaca di sengau, dibaca dengan khaisum atau dengan rongga hidung, ya. Kemudian juga dibaca panjang selama atau sebanyak 2 ketukan atau 2 harokat atau dengan disebut dengan 1 alif. Baik, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kaulah muda, anak-anakku, para pencinta Al-Quran, generasi Al-Quran yang saya banggakan dan dicintai Allah, ya. Kita lanjutkan bahwa tasdid atau syaddah ini sebenarnya ada 2, ya. Maksudnya adalah tasdid atau syaddah yang timbul karena memang itu hukum dari bacaan, ada juga dengan tasdid yang memang asli memang tanda itu pada huruf mim dan pada huruf nun, ya. Tasdid, ya, atau syiddah, ya, tasdid ini ada 2 macam, atau tasdid yang memang ada yang muncul ini karena hukum bacaan, ya. Atau yang kedua tasdid yang memang asli tasdid, asli tanda tasdid yang ada pada huruf mim atau pada huruf nun bukan karena hukum bacaan, gitu, ya. Saya ulangi lagi, tanda tasdid, ya, tasdid pada huruf mim dan pada huruf nun ini ada yang diakibatkan karena tasdidnya karena hukum, ada yang tasdidnya karena asli yaitu artinya memang ada tanda pada huruf mim atau pada huruf nun, ya. Sekali lagi, tasdid itu ada yang memang karena hukum, ada yang karena memang asli pada huruf mim dan pada huruf nun. Baik saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kalau yang memang karena hukum misalnya, kita tentu pernah mempelajari ada yang namanya idgham bi gunnah. Idgham memasukkan satu huruf ke huruf yang lain, kemudian dengan cara dengung. Misalnya wa may ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal, ini karena hukum diguna, ya. Waman ya'mal, asalnya waman ya'mal, lalu di atas iya ada tanda tasdid.
Ini tasdid yang ada pada huruf ya, ini tanda tasdid. Kita bicara tanda tasdid ya. Tanda tasdid ini muncul karena ada hukum bacaan bigunnah. Wa may ya'mal. Andai kan tidak ada tasdid, sebenarnya ini sudah dibaca sidah, seolah-olah sudah ada dengung di situ. Wa may. Nah, di sini tasdid sebagai pelengkap untuk memperkuat bahwasanya pada huruf ya di situ ada hukum idgham bi gunnah ya. Ingat, jadi tasdid ini ada yang tanda tasdid itu ada pada sebuah huruf, baik huruf mim atau pada huruf yang lain yang diakibatkan karena hukum bacaan, ada yang tasdid karena memang asli tasdid. Kita akan masih dalam pembahasan tasdid yang diakibatkan karena hukum bacaan. Contoh lain misalnya pada idgham bila gunnah ya, mir rabbihim, min rabbihim. Tasdid pada huruf ro ini karena hukum bacanya ada bila gunnah, mir rabbihim ya. Ini sebenarnya memperkuat saja. Lalu ada contoh lain misalkan idgham mutamasilain. Misalnya pada kata idrib bi'asakal hajar, idrib. Nah, pada bi'asakal, pada huruf ba ini ada tasdid ya. Idrib bi'asakal hajar ya. Ini adalah tanda tasdid yang diakibatkan karena hukum ya. Kemudian ada lagi karena hukum idgham mutaqarribain ya, pada kata misalnya wa qur rabbikfir. Nah, qur rabbikfir, ro-nya ada tasdidnya ya. Kemudian tadi mutajanisain, kemudian mutaqarribain juga ada ya, at'amahum min ju ya, dan seterusnya. Ini adalah tanda tasdid yang muncul, yang timbul karena hukum. Baik saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, anak-anakku, generasi muda yang saya banggakan, tanda tasdid yang asli ya, tanda tasdid yang ada pada huruf mim dan huruf nun ya, bukan karena hukum bacaan ya. Kembali lagi saya sampaikan di sini bahwa hukum mim dan nun yang bertasdid, setiap mim dan huruf nun yang bertanda tasdid ini akan kita baca dengung, sengau, hidung, dan juga panjangnya selama 2 harokat atau 2 ketukan ya. Kita bisa ambil contoh misalnya pada nun yang bertasdid misalnya kata innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innal, di atas huruf nun itu ada tasdid. Ini ada asli ya. Tahan in, ketukan 2 ketukan tuh kata in, kira-kira begitu ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu ya. Misalnya pada kata bisa di ayat yang lain misalnya nun yang bertasdid, yang asli tasdid karena memang ada pada tanda huruf nun. Innallaha la yastahi an yadriba mathala. Itu kita baca dengung in, menimbulkan bunyi hidung. Kalau kita tekan hidung kita maka akan terdengar sengau. Innallaha, in 2 harokat 2 ketukan. Innallaha la yastahi ay yadriba mathala ya, itu pada huruf nun. Lalu contoh lain misalnya pada huruf mim ya, tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun.
Tsumma, pada huruf mim ada tasdidnya, maka kita akan baca dengung dan juga kita baca sepanjang 2 harokat. Ya. Contoh lain misalnya, walamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Walam dengung, walamma, begitu ya. Baik, para hadirin sekalian, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali lagi saya ingin merangkum hukum huruf mim dan huruf nun yang bertasdid, atau hukum mim dan nun yang bertasdid. Setiap huruf mim, huruf nun yang bertanda tasdid, maka akan wajib dibaca dengung. Kemudian panjangnya sepanjang 2 ketukan atau 2 harokat atau satu alif ya. Tadi saya menyampaikan di awal bahwa tanda tasdid ada yang ada di huruf itu selain huruf mim dan nun. Ini ada tasdid yang karena hukum bacaan. Misalnya tadi sudah saya sebutkan ada idgham biguna, ada bilaguna, idgham mutamasilain, ada idgham mutajanisain, ada idgham mutakarribain ya. Itu pada huruf-huruf itu akan ada tasdidnya, yang tasdid itu adalah tasdid yang diakibatkan karena hukum. Tetapi hukum mim dan nun yang bertasdid yang karena mim asli ya, ini tentu saja berbeda, bukan karena hukum bacaan. Ini baik yang karena hukum, baik yang asli, maka huruf yang bertasdid itu memang dibaca, terutama huruf mim dan nun ya, itu dibaca dengung dan juga sepanjang 2 harokat ya. Kira-kira bisa dipahami, mudah-mudahan bisa diterima, bisa dipahami, bisa dicerna, dan terus kita akan praktekkan dalam bacaan Al-Qur'an kita ya. Mudah-mudahan semakin kita mempelajari ilmu tajwid secara teorinya lalu kita praktekkan, maka insyaallah nanti secara perlahan-lahan tapi pasti bacaan-bacaan kita ini semakin baik, semakin benar. Dan tentu saja kita akan mendapatkan dari apa yang kita baca ini akan mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala. Dan ingat, bacaan Al-Quran ini, kalau kita sering membaca Al-Quran, selain kita berkomunikasi dengan Allah, maka Al-Quran nanti juga akan menolong kita. Al-Quran akan menjadi syafaat kita, dan Al-Quran yang kita baca juga tentunya akan menyebabkan atau Allah akan berikan sebuah ganjaran pahala yang luar biasa berlipat-lipat ganda. 1 huruf Allah lipat gandakan menjadi 10 dan seterusnya. Baik para pemirsa, baik para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, sampai di sini untuk perjumpaan kita kali ini tentang hukum mim dan nun yang bertasdid. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali, berjumpa kembali pada episode yang akan datang tentang materi pelajaran tajwid dengan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.